Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia kelas 1E. Di sini kami akan menjelaskan penulisan huruf kapital. Yang pertama itu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Dan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk juga julukan. Contohnya, Aji Saputra adalah si Mas Ganteng yang selama ini aku maksud. Nah, kata nama Aji Saputra itu A-nya besar, dan yang selanjutnya Saputranya S-nya besar. Nah, perlu diperhatikan si dan sang selalu dituliskan kecil kecuali jika diikuti nama atau sebutan Tuhan. Yang ketiga, ada huruf kapital tidak digunakan pada nama orang yang merupakan nama jenis atau nama satuan. Contohnya ada mesin diesel. Mesin diesel merupakan nama jenis benda, namun diangkat dari nama seseorang itu diesel, sehingga tidak menggunakan huruf kapital karena mesin diesel merupakan jenis benda. Contoh yang kedua ada ampere. Ampere merupakan satuan dari kuat arus listrik. Ampere tidak menggunakan huruf kapital, padahal ampere merupakan nama seseorang, yaitu penemu ampere itu sendiri. Yang keempat, huruf kapital tidak digunakan pada kata yang bermakna anak dari. Contohnya bin, binti, boru, van. Seperti Mola Prasasti, binti, mulki. Binti di situ tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian, huruf kapital digunakan pada kata setelah tanda petik langsung. Contohnya dalam suatu narasi, kita akan menulis sebuah percakapan. Nah, kata awal dari percakapan tersebut haruslah menggunakan huruf kapital jika terdapat tanda petik langsung. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya itu Islam, I-nya besar, sedangkan Islami, huruf I-nya itu kecil, karena Islami merupakan kata sifat atau adjektif. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya itu Sultan Hasanuddin, S-nya itu besar karena gelar kehormatan, dan Agung Permana SH, SH-nya itu besar karena gelar akademik. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya adalah, yang pertama, selamat datang yang mulia, Y-nya besar, dan M-nya juga besar. Yang kedua, semoga berbahagia Sultan, S-nya besar. Dan yang ketiga, terima kasih Kiai, K-nya yang besar. Lalu yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya adalah yang pertama, Wakil Presiden Adam Malik, W-nya besar, P-nya besar, A-nya besar, dan M-nya juga besar. Contoh yang kedua, Profesor Supomo, P-nya besar, dan S-nya juga besar. Contoh yang ketiga, Gubernur Papua Barat, G-nya besar, P-nya besar, dan B-nya juga besar. Catatan untuk huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan ini, ketika nama jabatan itu diikuti nama, sudah jelas nama jabatannya ditulis kapital. Namun, jika tidak diikuti nama, ada dua kemungkinan. Yang pertama, seminggu ini Bupati Klaten jadi cibiran di media sosial. Kapital, karena Bupati Klaten ini merujuk ke satu orang secara spesifik. Lalu yang kedua, ya, siapapun yang jadi Bupati Klaten sudah bisa ditebak orangnya dari partai apa. Tidak merujuk ke satu orang spesifik, bisa siapa saja, makanya kecil awalan dari kata bupati. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya adalah yang pertama, orang Jawa. Yang kedua, bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, masakan Sulawesi. Perhatikan kata orang, bahasa, dan masakan dengan awalan tidak kapital. Yang ke-11 itu huruf kapital dipakai pada huruf pertama nama hari, nama bulan, nama tahun, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, turnamen itu digelar pada bulan September. September itu diawali dengan huruf kapital. Kenapa kapital? Karena September merupakan nama bulan. Oh, ada contoh lain. Misalnya, Mita lahir pada hari Kamis. Kamis itu diawali dengan huruf kapital. Kenapa kapital? Karena Kamis juga merupakan nama hari. Lalu yang ke-12 itu huruf kapital dipakai pada huruf pertama peristiwa sejarah. Misalnya, monumen itu dibangun untuk mengenang pertempuran Surabaya.
Pertempuran Surabaya masing-masing diawali dengan huruf kapital. Kenapa? Karena pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Gunung Merapi, Sungai Kapuas, Provinsi Sumatera Barat. Dari ketiga contoh tersebut, semuanya menggunakan huruf kapital pada awal kata. Perhatikan, nama penampakan geografinya sendiri ikut dikapitalkan. Catatan dari PUEBI, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, siapa yang waktu kecil suka mandi di sungai? Kata sungai di sini tidak perlu dikapitalkan. Yang ke-14, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, masakan Padang, sate Madura, jeruk Bali. Dari ketiga contoh tersebut tidak menggunakan huruf kapital pada awalannya. Ada 3 kaidah untuk membedakan nama jenis dan bukan nama jenis. Yang pertama, hasil alam, huruf kecil, dan buatan manusia, huruf kapital. Contoh, jeruk Bali. Di sini kata Bali menggunakan huruf kecil, dan pai susu Bali. Di sini kata Bali menggunakan huruf kapital. Yang kedua, bisa disejajarkan dengan jenis lain, huruf kecil, dan tidak bisa disejajarkan huruf lain, huruf kapital. Contoh, nasi Padang, nasi goreng, nasi campur. Kaidah ketiga, menunjukkan daerah asal, huruf kapital, dan bukan daerah asal, huruf kecil. Contoh, pempek Palembang. Di sini kata Palembang menggunakan huruf kapital, dan Bika Ambon. Di sini kata Ambon tidak menggunakan huruf kapital. Dari ketiga kaidah tersebut, disarankan untuk memakai kaidah ke-1 dan kaidah ketiga saja. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata dalam penggunaan kata negara, lembaga, organisasi, dokumen, dan lain-lain, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk. Contohnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden dan atau Wakil Presiden. Semua awal kata menggunakan huruf kapital, kecuali kata dalam, dan, atau, karena ia di situ berperan sebagai kata hubung sehingga tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, surat kabar, dan lain-lain, kecuali kata tugas seperti di, dari, dan, yang, untuk, dan lain-lain. Contohnya, dampak positif dan negatif penggunaan gadget di era globalisasi. Semua kata diawali dengan huruf kapital kecuali kata dan, di, karena ia termasuk kata hubung. Kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur, singkatan, nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya SUS KS Paku Buana 5, panjangan dari Sampean Ingkar Suhun Kangbing Susuhan Paku Buana 5. Mayor Inf Purn Agus Harimurti Yudhoyono, panjangan dari Mayor Infanteri Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono. Dan SDR Prima Sulistia. Tahu saudara Prima Sulistia? 18. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata penunjuk hubungan kerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata ungkapan lain yang diucapkan dalam penyapaan atau pengajuan. Contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, apa itu bu? Silahkan duduk di kata orang itu. Surat saudara telah kami baca dengan baik. Hai kutu buku, sedang membaca apa? Dengan catatan PB, jika sebutan kekerabatan tersebut tidak mengacu pada orang khusus, tidak ditulis kapital. Misal, di masa tidak bisa mudik seperti ini, anak rantau jadi kangen sekali dengan bapak ibu mereka. Terima kasih.